Materi selanjutnya adalah mengenai perhitungan pendapatan nasional. Nah, pada pertemuan pertama, saya pernah membahas bahwa ketika kita mempelajari tentang pengantar ilmu ekonomi, ada dua hal sudut pandang ekonomi yang kita lihat, yaitu dari segi mikro dan segi makro. Nah, sekarang kita akan fokus kepada hal yang segi makro. Nah, sekilas saya memberikan informasi bahwa ketika kita membahas mengenai makro, artinya kita sudah mulai membahas yang namanya sesuatu itu dalam bentuk sekumpulan atau agregat. Jadi waktu kita membahas tentang mikro, kita hanya membahas bagaimana perilaku kita sebagai rumah tangga dan produsen itu sebagai perusahaan. Tetapi di dalam makro, kita akan ada membahas tiga pelaku. Pelaku dalam ekonomi, yaitu ada rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, di mana pemerintah di sini adalah fungsinya sebagai ikut campur tangan dalam perekonomian. Nah, materi sekarang kita akan membahas mengenai perhitungan pendapatan nasional. Nah, mungkin dari beberapa Anda sekalian pernah mendengar istilah perhitungan pendapatan nasional. Ada dua cara dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama adalah mengenai total income, total semua pendapatan setiap orang di dalam suatu perekonomian. Bisa juga dilihat dari total pengeluaran di dalam perekonomian. Jadi, kalau ini adalah secara mikro ya, ini ada household, ada firm, di mana rumah tangga, kalau Anda pernah mengingat, di mana rumah tangga ini memberikan uh, tenaganya, keahliannya kepada perusahaan, dan perusahaannya memberikan income kepada rumah tangga. Dan sebaliknya perusahaan memberikan dalam bentuk barang, menjual dalam bentuk barang kepada rumah tangga. Nah, kemudian rumah tangga itu akan memberikan sejumlah pengeluarannya dia dalam berupa pendapatan itu kepada perusahaan. Jadi ini adalah kegiatan ekonomi. Ini adalah kegiatan ekonomi di dalam makro. Tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, di mana dalam makro ini ada tiga pelaku, yaitu ada rumah tangga, ada pemerintah, dan ada perusahaan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kalau rumah tangga, kita bisa lihat dari arah panahnya ya. Jadi rumah tangga ini dia akan mengkonsumsi barang itu di pasar barang dan jasa. Dan ini akan memberikan pendapatan kepada perusahaan. Ini adalah kegiatan yang pertama. Kegiatan yang lainnya adalah rumah tangga ini akan melakukan simpanan di dalam pasar uang. Nah, ini akan juga memberikan pendapatan juga kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak. Nah, kemudian kita bisa lihat dari sisi perusahaan. Nah, di mana perusahaan ini dari arah pandang kita bisa lihat dia akan membayar faktor-faktor produksi yang digunakannya, dan ini akan menjadi pendapatan kepada rumah tangga. Nah, kemudian di dalam pasar uang juga maka akan menjadi namanya investment. Investment ini bisa terjadi di dalam pasar barang dan jasa. Kemudian pemerintah juga akan melakukan pembelian baik itu di pasar barang dan jasa atau mengenai defisit dari anggaran ataupun surplus dari anggaran negara. Ini adalah lingkaran dari siklus kegiatan ekonomi makro. Jadi, definisi dari pendapatan nasional ini merupakan seluruh jumlah pendapatan diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Jadi tujuannya, manfaatnya bisa kita lihat bahwa yang pertama untuk mengetahui kemampuan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara, kemudian peroleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa, kemudian membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara, kemudian mengetahui struktur perekonomian negara, apakah negara tersebut negara agraris, industri, dan jasa, kemudian mengetahui pertumbuhan perekonomian negara, kemudian dapat membandingkan perekonomian antar daerah, dan dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain, dan dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Nah, dalam menghitung pendapatan nasional, kita harus tahu dulu definisinya. Definisi dari pendapatan nasional adalah suatu kerangka perhitungan yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi yang terjadi atau yang berlangsung dalam perekonomian. Jadi konsepnya pendapatan nasional itu kita akan tahu pertama dari GDP. GDP adalah Gross Domestic Product. Kemudian nanti dari GNP,
lanjut ke NNP, NNI, PI, dan disposable income atau disingkat dengan DI. Nah, apa sih itu GDP atau biasanya mungkin Anda pernah mendengar istilah dengan PDB. Nah, PDB itu adalah produk domestik bruto dan GDP itu adalah gross domestic product. Jadi, kalau PDB atau GDP ini adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga dihasilkan produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Nah, PNB atau GNP, PNB itu adalah produk nasional bruto atau GNP itu gross national product. Artinya adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut yang berada di luar negeri. Jadi yang harus Anda garis bawahi perbedaannya adalah kalau PDB, semua baik WNA ataupun WNI yang ada di negara tersebut dihitung pendapatannya. Sedangkan PNB itu adalah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut di negara lain, ya. Oke, untuk mendapatkan nilai dari GNP, maka rumusnya adalah GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita mencari nilai dari NNP, atau kita dapatkan dengan rumus GNP dikurangi dengan penyusutan. Apa sih NNP ini? NNP ini adalah Net National Product. Artinya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Nah, setelah kita dapat nilai NNP, maka kita akan dapat mencari nilai NNI. NNI ini adalah rumusnya NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, apa sih itu NNI? NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Oke, setelah kita dapat nilai dari NNI, maka kita akan mendapatkan nilai dari PI atau personal income, yaitu adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Jadi rumusnya adalah PI sama dengan NNI ditambah transfer payment, dikurangi laba ditahan, kemudian ditambah iuran asuransi dan iuran jaminan sosial. Nah, terakhir adalah disposable income. Nah, disposable income ini adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Nah, DI ini adalah rumusnya PI dikurangi dengan pajak langsung. Untuk lebih jelasnya, pola keterkaitannya kita bisa lihat tadi ya. Jadi GDP dalam suatu negara, maka kita akan mencari GNP. GNP itu didapat dari pendapatan warga negara di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Nah, itu akan kita dapat nilai dari GNP. Nah, kemudian ketika GNP dikurangi dengan penyusutan, maka kita akan mendapatkan nilai daripada NNP. Nah, setelah kita mendapatkan nilai NNP, kita harus mencari nilai dari NNI. Nah, cara mendapatkan nilai NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, setelah kita dapat NNI, maka kita akan mendapatkan apa tadi? PI. Nah, cari nilai dari PI adalah NNI ditambah subsidi, dikurangi laba ditahan, dikurangi pajak atas laba. Maka kita akan mendapatkan nilai personal income. Terakhir adalah kita akan mencari nilai dari disposable income. Nah, disposable income itu diperoleh dari personal income dikurangi pajak pribadi. Oke. Ini adalah pola keterkaitannya. Jadi, sebagai contoh, ya, Anda diminta untuk mencari berapa besar dari nilai NNI, NNP, PI, dan DI. Nah, kalau kita lihat, ya, tadi kan adalah NNI itu diperoleh dari apa? NNI nilainya kan diperoleh dari ini ya.
Ini ya. NNI itu atau pendapatan nasional kan nilainya diperoleh dari NNP dikurangi pajak langsung. Jadi, di sini kita bisa lihat pajak tidak langsungnya kan adalah 50 juta US dollar. Nah, NNP-nya sudah diketahui apa belum? Belum ya. Kemudian artinya ketika kita mau mencari nilai NNI, kita harus tahu dulu nilai NNP. Nah, nilai NNP itu kan didapat dari gross national product dikurangi dengan penyusutan. Benar, kita cek lagi ya. Jadi kan kita cari dulu nilai dari NNP. Yang ditanyakan pertama nilai dari NNI. Nah, nilai NNI kan dapat dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Tetapi di soal tadi kan nilai NNP itu tidak diketahui. Yang diketahui adalah gross national product dan nilai depresiasi. Jadi, cara pertama yang kita lakukan adalah kita mencari tahu dulu nilai dari NNP. Nah, nilai dari NNP-nya adalah gross national product dikurangi dengan penyusutan modal. Jadi 850 juta US dollar dikurangi dengan 100 juta US dollar. Maka kita akan mendapatkan nilai dari NNP-nya adalah 750 US dollar. Nah, itu adalah nilai dari NNP. Nah, sekarang kita diminta cari nilai NNI. Nah, cara mencari nilai NNI adalah tadi apa? NNP, nilai NNP kan tadi 750 US dollar ya, dikurangi pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsungnya kan kita ketahui adalah 50 juta US dollar. Jadi, 750 juta US dollar dikurangi 50 juta US dollar, maka kita akan telah mendapat nilai dari NNI sebesar 700 juta US dollar. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari nilai dari PI. Nah, nilai dari PI itu adalah kita menghitungnya dari kemudian ada transfer payment, kemudian ada asuransi ya, ada laba ditahan juga. Kita cek kembali untuk rumusnya. Nah, personal payment itu kan laba ditahan dikurangi, kemudian juga pembayaran asuransi juga dikurangi, kemudian ada transfer payment ya, kita cari lagi di sini yang lebih lengkap. Ini ya. Oke, kita cek tadi ada di sini. Nah ini ya, NNI ditambah transfer payment, dikurangi laba ditahan, dikurangi asuransi, dikurangi jaminan sosial. Nah, kalau kita lihat di soal ini, maka kita kan ada diketahui nilai daripada transfer payment ya. Nah, nilai daripada transfer payment ini, kalau kita lihat, ada kan? Jadi, nilai NNI tadi kan adalah 700 US dollar. Jadi kan rumusnya NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan dikurangi dengan asuransi. Jadi kalau kita lihat kan nilai NNI tadi adalah 700. Berarti kita tambah dengan transfer payment sebesar 75 juta US dollar. Ya. Kemudian dikurangi apa? Laba ditahan. Laba ditahannya 25 juta US dollar dan dikurangi asuransi. Asuransinya sebanyak 15 juta US dollar. Nah, hasilnya adalah nilai dari PI adalah 735 juta US dollar. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari DI. DI itu kan langsung saja, PI dikurangi dengan pajak langsung. Nah, tadi kan hasilnya dari PI ada 735 juta US dollar. Jadi, PI dikurangi dengan pajak langsungnya 25 juta US dollar, berarti 735 juta US dollar dikurangi dengan 25 juta US dollar, hasilnya disposable income yang siap dibelanjakan adalah 710 juta US dollar ya. Kira-kira begitulah cara menghitung dari pendapatan nasional. Kemudian metode penghitungan pendapatan nasional juga nanti ada terbagi. Yang pertama kita bisa mulai dari output. Nah, metode ini maksudnya adalah menurut metode ini pendapatan nasional dihasilkan dari output yang dihasilkan suatu perekonomian. Tetapi kenyataan yang dihitung adalah nilai tambah masing-masing sektor. Yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara nilai output dan nilai input. Jadi maksudnya adalah nilai tambah yang ini ya. Jadi outputnya adalah ini,
inputnya adalah ini. Jadi selisihnya nilai tambah inilah yang dihitung sebagai pendapatan nasional kalau dilihat dari segi produksi. Oke, pendekatan produk artinya menghitung pendapatan secara neto, yaitu nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses produksi. Nah, kemudian ada metode pendapatan. Nah, metode pendapatan ini memandang bahwa nilai output perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas suatu produksi yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, ini dia ya fungsi daripada metode pendapatan. Kita bisa lihat Q di sini adalah output, K di sini adalah modal, L-nya adalah kerja, O-nya itu ada uang, dan E yaitu adalah kemampuan entrepreneur. Nah, rumusnya apa nih ketika kita mau menghitung pendapatan nasional dari segi pendapatan? Rumusnya adalah W ditambah I tambah R ditambah V. W di sini adalah upah atau gaji, I di sini adalah pendapatan bunga, R di sini adalah pendapatan sewa, dan V ini adalah keuntungan. Nah, ini sebagai contoh ya, ketika diminta menghitung pendapatan nasional, maka seluruhnya itu ditambah. Mulai dari upah, non gaji, kemudian keuntungan perusahaan, kemudian ada pendapatan neto dan sewa semua ditambah. Nah, hasilnya adalah ini. Metode yang ketiga adalah metode pengeluaran. Nah, metode pengeluaran ini merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Nah, menurut beberapa metode ini, ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga, yang kedua konsumsi pemerintah, yang ketiga pengeluaran investasi, dan yang keempat adalah ekspor neto. Sehingga rumusnya dapat dijabarkan sebagai berikut. PDB sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurang M. Nah, C itu apa sih? C itu adalah konsumsi rumah tangga, G itu adalah konsumsi pemerintah, I itu adalah pembentukan modal tetap domestik bruto, X itu adalah ekspor, dan M itu adalah impor. Jadi nih ya rumusnya, tadi ya konsumsi rumah tangga ditambah dengan konsumsi pemerintah, kemudian modal ditambah, nah ekspor dikurang impor. Nah ekspornya 138 dikurang 131, nah ditambahkanlah dengan hasil yang tadi sehingga PDB untuk negara Indonesia pada tahun 96 adalah sebesar sekian. Ya, jadi nanti ini Anda bisa cek sendiri, Anda coba latihan sendiri bagaimana menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan ataupun pendekatan pengeluaran. Jadi kalau tadi kan pendekatan pendapatan, misalnya rumusnya adalah apa tadi? WRI kali tambah V ya. Nah, W itu adalah wage, ini kan ada ya, upah 85.000, kemudian ditambah interestnya ada ya, interestnya 75.200, kemudian ada investment 120.000, kemudian ada ditambah profit fee ya, fee keuntungan 90.000. Nah, kalau pendekatan pengeluaran berarti kan tadi ada government expenditure itu 110.500 ditambah society expenditure 244.400. Tadi kan rumusnya CGI ya, I itu ada investment 120.200. Mohon maaf tadi yang pendapatan bukan investment tapi interest ya. Kemudian CGI ekspor dikurang impor. Nah, ekspornya 45.200 dikurangi impornya 40.000. Nah, itu nanti ditotal semua maka akan dapat diketahui pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Oke, nanti bisa dicoba. Ini soal latihan 1, berapa personal income-nya. Kemudian ini latihan 2, yang ditanya adalah berapa dari disposable income. Yang ketiga juga berapa disposable income-nya. Yang keempat juga berapa pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Yang kelima diminta untuk menghitung berapa GDP, GNP, NNP, dan pendapatan nasional, serta dengan pendekatan pengeluaran. Baik, terima kasih. Sekian materi dari saya. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa kita lanjutkan di kolom